Pakaiannya sangat putih yang tidak diketahui bekasnya pergi dia datang dari mana. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal satupun orang yang hadir pada waktu itu. Tiba-tiba dia duduk di hadapan Rasul, telah mempertemukan lututnya dengan lututnya Rasul, meletakkan tapak tangannya pada kedua paha Rasul, seraya mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah, al-Islam an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa antum tiasakat wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, benar engkau ya Rasul. Wa ta'ajabna, maka kami kata Sayyidina Umar sangat kagum, sangat heran. Kenapa kok heran? Karena dia telah bertanya dan membenarkan sendiri. Jadi dia bertanya tapi membenarkan. Terus waqala fa'akhbirni anil iman, kabarkan tentang iman. Qala antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ketika ditanya tentang masalah iman, beliau mengatakan antu'mina billahi, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulnya Allah, kitabnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, iman dengan qadar, baik khairihi wa syarrihi minallah. Nah, dari sini para hadirin tentang masalah iman, Islam, ihsan. Ketika itu terus dia bertanya, qala fa'akhbirni anil ihsan, coba Muhammad kabarkan saya tentang ihsan. Beliau jawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dising diarani ihsan itu ini secara global, yaitu kau melakukan ibadah seakan-akan kau melihat kepada Allah. Kalau belum mampu, kalau kau tidak bisa melihat kepada Allah, maka ketahuilah kau merasakan Allah melihat kepada Anda. Rasulullah dia mengatakan sadaqta, benar kau Muhammad. Dari pelajaran ini ada iman, Islam, dan ihsan. Sebelum kita mengenal siapa orang yang Islam dan siapa orang yang beriman, siapa orang yang muhsin, orang yang melakukan ihsan, perlu kita mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, dan konsekuensinya apa. Dalam konsekuensi ini lega iman apa, lega Islam apa. Dalam hal ini ada tiga pemahaman, tiga pembahasan. Pertama, iman dan Islam ditinjau dari bahasa. Ditinjau dari segi bahasa, iman adalah membenarkan, tasdik. Iman kepada Allah, membenarkan kepada Allah.
iman kepada Rasul, membenarkan kepada Rasul. Sedangkan Islam di dalam bahasa adalah pasrah. Aslama yuslimu islaman, uslimu saya pasrah. Tanpa pembangkangan, pasrah tanpa bangkang sedikit pun, niku dinamakan Islam. Islam lebih umum daripada iman, karena iman termasuk rangkaian dari Islam yang paling mulia. Setiap tasdik adalah taslim, lek benar no mesti taslim. Namun tidaklah orang yang pasrah itu tasdik. Di wong niku lek sudah membenarkan, mempercayai, pasti akan taslim, pasrah, karena percaya. Tapi orang yang pasrah, orang yang menyerah belum tentu tasdik. Sebenarnya nggak percaya, tapi karena kalah, karena nggak punya hujah, karena khawatir dibunuh, akhirnya dia pasrah. Ini berarti Islam itu lebih umum dibandingkan iman. Ini dari sisi bahasa. Jadi Islam lebih umum daripada iman. Kenapa? Iman termasuk rangkaian Islam yang paling mulia. Setiap tasdik, karena wau kan diarani iman itu tasdik. Orang le Islam itu pasrah. Setiap orang yang membenarkan, orang yang percaya pasti akan pasrah. Tapi orang yang pasrah belum tentu percaya. Gak percaya sajane, tapi karena kalah, karena khawatir mati akhirnya pasrah. Niki. Namun tidaklah setiap taslim itu tasdik. Islam tempatnya dalam semua anggota badan. Tapi iman hanya di dalam hati. Karena orang pasrah itu keseluruhannya. Tapi iman itu urusannya hati. Misalnya takwa kaguna. Itu satu. Kedua, ditinjau dari ungkapan dan pernyataan keduanya adalah sama. Islam dan iman adalah sinonim. Ditinjau dari ungkapan dan pernyataan bahwa keduanya adalah sama. Islam dan iman adalah sinonim. Karena dawuh Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Niku sudah lihat sing nyeritakno Nabi Dawud, Nabi Lut. Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negara kaum Lut. Wa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, tapi fama wajadna, saya tidak menemukan di dalam daerahnya Lut ghairu baitin minal muslimin, selain rumahnya orang, terkecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berislam. Berarti ini iman karo Islam niku padha. Yang dimaksud adalah rumah Nabi Lut dan keluarganya. Para ahli tafsir sepakat mengatakan yang ada hanya satu rumah, ini rumah Nabi Lut. Tapi Allah mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin.
iman dengan Islam itu sebagaimana didhawuhna Allah kok padha. Wong iku omahe satu, dalam satu kali Allah mengatakan mukmin, dalam satu tempat mengatakan muslim. Berarti sinonim. Yes. Seperti daya lagi waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa ya kaum Musa kaum in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Padha antara iman dan Islam. Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika benar-benar kamu orang yang berserah diri, muslim berserah diri, berarti sama. Nomor loro. Nomor telu, Islam dan iman adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Kenapa hal yang berbeda? Ini Allah Ta'ala mengatakan qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu. Orang-orang Arabi, orang-orang Badui. Wong Arabi niku wong Badui. Wong Arabi niku anggun arek gunung pinggiran persilan. Entah Brumbangan ini termasuk Arabi apa? Tapi orang Arabi itu asik, ikhlas, masih ado-ado barang kenal. Lain orang kutho ora, omahe cedhek ya ora kenal. Sembarang bayar. Tengriku Arabi mengatakan qalatil a'rabu, Arab senes Arab kuwi. Arab kali Arab niku benten. Lek Arab niku wong Arab, lek Arab niku wong Badui atau anggun arek gunung persilan. Persilan itu pinggiran. Yes. Tengriku kok dawaken Arabi mengatakan amanah. Lalu Gusti Allah mengatakan kul, katakan Muhammad lam tu'minu, kowe ku durung iman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan saja saya Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil iman fi qulubihim, mergo iman durung mlebu den atimu. Gue sik pasrah tok durung iman. Berarti di sini iman dan Islam beda. Iman dalam ayat tersebut yang dikehendaki adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai dengan hati saja. Sedangkan Islam yang dimaksud adalah berserah dalam zahir dengan lisan dan semua anggota. Kedua, hadis Jibril. Gini, ternyata Kanjeng Nabi dipuntang leti iman dengan Islam, jawabnya beda. Berarti lek ngoten iman karo Islam niku beda. Tapi ketika ditanya tentang Islam, beliau menjawab antasyhada la ilaha illallah. Ketika ditanya tentang iman, antu'mina billah. Keduanya sama-sama mengungkapkan Islam dengan penyerahan luar, penyerahan jogo yang berupa perkataan dan pengamalan. Sedangkan iman urusannya hati.
Dan hadis lagi anna sallallahu alaihi wasallam rajulan atau an walam yukti al ajro. Faqala ya Rasulullah tarakta fulanan lam tu'ti wa huwa mu'min. Faqala fa'ada alaihi fa'ada Rasulullah. Fa'ada Rasulullah. Rasulullah memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak memberikan kepada orang lain. Lam yu'ti al-akhir. Faqala ya Rasulullah tarakta fulanan, kau meninggalkan fulan. Lam tu'ti wa huwa mu'min, padahal dia mukmin. Rasul mengatakan fa'ada alaihi fa'ada Rasulullah. Terus dibaleni bangga ngoten. Berarti niki beda. Sing terakhir iman karo Islam, Islam dan iman berbeda tapi saling memasuki. Pertama, ikhtilaf wa tadakhul. Melihat sangka ungkapannya hadis Imam Ahmad dan At-Tabrani. Saking hadis Ibnu Umar anbasah dengan sanad yang sahih. Rasulullah ditanya ayyul amal afdal, apakah amal yang afdal? Qala al-Islam. Amal sing paling afdal diniku Islam. Faqala ayyul Islam afdal, apa Islam yang afdal? Jawabnya al-iman. Iman. Itu berarti kan iman itu masuk di dalam Islam. Kemudian jadi saling masuk. Ditinjau dari hukum syariat. Jadi berarti kalau ditinjau dari ungkapan, ditinjau dari bahasa, tadi sudah ketahui Islam itu adalah menyerahkan diri zahiran wa batinan, yang berarti lebih umum daripada iman, karena iman adalah tasdik bil qalbi. Dari sisi ungkapan hadis ini ada 3 hal. Dalam satu sisi Rasul aku menyatakan Islam dan iman itu hal yang sama, sebagaimana dawuh Nabi Musa, dawuh Gusti Allah tentang surat Hud, yaitu fakhrajna man kana fiha minal mu'minin fa wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Dan dawuh Gusti Allah, qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kedua, ada ungkapan yang menyatakan bahwa Islam dan iman adalah hal yang berbeda. Ini seperti hadis Jibril. Nah, terus seperti hadis seperti dawuh Allah wonten Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Berarti ini iman beda karo Islam. Iman itu urusan tasdik dalam hati, Islam menyerahkan diri dalam anggota lisan dan anggota badan semua. Ketiga, ada yang menyatakan dalam hadis bahwa Islam dan iman saling memasukkan. Memang beda tapi saling memasukkan. Ketika Kanjeng Nabi ditanya ayyul amal afdal, jawabnya Islam. Ayyul Islam afdal, jawabnya iman. Ya kan? Berarti padha ae. Niku dari sisi hukum. Nah, ditinjau dari sisi hukum syariat, Islam dan iman adalah 2 hukum akhirat dan urusan dunia. Adapun di akhirat
dikeluarkan dari neraka dan tidak abadi di neraka. Ini keduanya. Jadi ditinjau dari segi hukum syariat, Islam dan iman adalah dua hukum akhirat dan dunia. Adapun di akhirat dikeluarkan dari neraka dan tidak abadi di neraka, karena Kanjeng Nabi dawuh yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal iman min imanin. Kanjeng Nabi dawuh akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada satu miskol, ada sebobot semut budak keimanan. Ini akan keluar dari neraka. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hukum dikeluarkan dari neraka tersebut disebabkan iman yang bagaimana. Lek hadisnya jelas yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada satu seberat semut budak keimanan. Ini sepakat. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hukum dikeluarkan dari neraka tersebut disebabkan iman yang bagaimana? Apakah hanya sekedar keyakinan atau keyakinan dalam dengan penyaksian dengan lisan, berarti harus diucapkan dengan 2 kalimat syahadat, atau ditambah dengan pengamalan. Ini ada 3 jawabannya, ada 3 macam, akan ada lebih. Paham? Wonten hadis diaturaken orang yang iman walaupun seberat biji sawi, seberat semut budak akan dikeluarkan dari neraka. Paham ya? Cuman ini sepakat benar. Hanya perbedaan pendapat ulama. Yang dikeluarkan dari neraka tersebut disebabkan iman yang bagaimana? Lah iman pun jelas karena wau iman itu beda-beda ungkapannya. Ada iman itu sama dengan Islam, ada iman berbeda dengan Islam, ada yang beda tapi tadakhul. Lah niki sing iki sing iman sing ndi? Iman sing ndi? Ada beberapa pendapat. 1, seseorang yang mengumpulkan 3-tiganya berarti hati ini yakin, lesane mengucapkan 2 kalimat syahadat, awake nglakoni syariat, yo salat, yo poso, yo zakat. Sing seperti ini nanti penyaksian dengan lisan, pengamalan dengan anggota badan, maka jelas tidak ada perbedaan pendapat masuk di dalam hadis yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Imane wis mufakat, imane wis disepakati oleh semua pihak, wis gak ragu maneh. Cuman yang kedua, pengakuan dengan ucapan dan keyakinan di dalam hati, namun hanya disertai dengan sebagian amal serta melakukan dosa besar atau sebagian dosa besar.
seperti banyak terjadi di daerah Pelumbangan, daerah Blitar, yaitu dalam hak lesannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wong kenyataane rabio panggah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi pengakuan dengan ucapan dan keyakinan dalam hati. Hatinya yakin, percaya oleh Allah Gusti Allah, percaya oleh Allah Rasulullah, percaya oleh Allah Islam, percaya oleh kitab Gusti Allah. Namun hanya disertai dengan sebagian amal. Ya ana sing salat, ana sing muni kuthuk ya gelem tahlilan tapi gak gelem Jumatan. Enek sing gelem Jumatan tapi ora gelem poso. Ya enek sing gak poso ya ora salat. Ya enek sing lakoni dosa besar, ya zina, ya nyolongan, ngentit lan sapeninggalane. Tapi percaya oleh anak pangeran, dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak pegang, dan dia tidak terima kalau syahadat, kalau Islam dilecehkan. Tapi dia ora tahu poso, ya ora tahu sholat, nyolong ya biasa. Ini yang ketiga, yang kedua ini bagaimana? Ini masih berbeda pendapat di kalangan ulama. Menurut Mu'tazilah, mereka telah keluar dari iman dan tidak masuk dalam kafir, melainkan fasik. Mereka ada di antara 2 derajat dan selamanya di antara 2 derajat dan selamanya di neraka. Padahal neraka. Pendapat ini adalah kesalahan benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menurut Mu'tazilah, wong koyo ngene iki ora kafir tapi ora mukmin, tapi fasik. Ora mlebu neraka, ora mlebu swarga. Balik manzilun bainal manzilaten, terdigantungno gak nang neraka gak nang swarga. Dai gak mlebu neraka dikarenakan ada keimanan dalam hatinya dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi gak dilebokno swarga mergo nglakoni dosa, mergo gak nglakoni amal, ora tahu salat lan ora tahu poso. Iki menurut Mu'tazilah. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah niku salah pendapat semacam itu. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tetap dikeluarkan saka neraka walaupun harus disiksa nang neraka dengan beberapa dosa kalau enggak disepuro. Tapi kalau disepuro senajan dosane gedhe kaya apa ya tetep ora dilebokno neraka. Iki pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Yes. Ketiga, membenarkan dalam hati palu mati sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti percaya oleh Kanjeng Nabi niku Rasulullah, percaya oleh Al-Qur'an niku kitab Gusti Allah. Durung sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata dhek wafat mati. Dan belum beramal, mungkin saya percaya tok, kebuka setelah ada hujat, kebuka percaya oleh Islam itu benar, lek Gusti Allah itu ada, tapi belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi sholat, apalagi poso, pancen gak sempat. Begitu iman langsung mati. Hal ini merupakan iman yang diperselisihkan. Jadi sing kaya ngeten iki iman sing masih diperselisihkan. Bagi yang berpendapat bahwa
mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat kesempurnaan iman, maka orang ini mati sebelum iman, berarti masih dihukumi kafir. Pendapat ini kalau menurut Ahlussunnah Jamaah salah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan yakhruju minan nar man kana fi qalbi misqal dzarratin min iman. Di dalam ini di dalam hadis ini tidak mensyaratkan mengamal, tidak mensyaratkan mengucapkan dua kalimat syahadat pokok mukmin. Makanya dari sini para habaib meyakini bahwa Abu Thalib itu mukmin, Abu Thalib itu mas'ali jannah. Walaupun tidak mengucapkan kalimat syahadat, jelas Abu Thalib itu iman kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah, dengan bukti beliau sangat membela kepada Rasulullah. Dan itu seperti dalam kitab Asnal Matalib Linajati Abi Thalib yang disusun oleh Syekh Dahlan Ahmad Zaini Dahlan. Paham? Pendapat ini salah. Demikian pula hadis Jibril tidak mensyaratkan kecuali hanya antuk mina tasdik kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah dan seterusnya. 6. Membenarkan dalam hati dan ada kesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, namun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengetahui atas kewajiban mengucapkannya, maka hal ini ada dua kemungkinan. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu iman, dan mungkin mengetahui kalau kewajiban baca kalimat syahadat, tapi tidak melakukan. Ini kalau kita lihat dari ini, masya Allah, ngeri. Khawatir orang-orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu mempercayai dengan Nabi Muhammad, mempercayai dengan Al-Quran, mempercayai dengan Islam. Cuma gak mengucapkan kalimat syahadat, ya gak melakoni sholat, gak melakoni puasa. Lah, hal ini dilakukan ada dua kemungkinan. Satu, karena ingkar. Ingkar, pancen gak percaya, ingkar dengan kewajiban mengucapkan kalimat syahadat, jelas kafir, benar. Tapi kalau alasannya karena males, sebenarnya percaya kalau tiada Tuhan selain Allah, percaya kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun tidak berani mengucapkan kalimat syahadat mergo males, rasa-rasem atau takut, maka menurut pendapat yang al-har, lebih jelas dalilnya dia masih mukmin dengan dasar hadis Nabi di atas, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Kalau demikian masih sangat memungkinkan orang-orang yang non-Islam itu sebenarnya iman, hanya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, itu tetap akan dikeluarkan dari neraka kalau iman. Ini sing adhar, tapi muqabilul adhar pendapat yang kedua mengatakan masih kafir karena ucapan dengan lisan adalah rukun. Hal ini karena dua kalimat syahadat bukan hanya
apa itu namanya membenarkan, mengkabarkan ungkapan hati, melainkan sebagian perwujudan akidah lain. Dan golongan Murji'ah berpendapat bahwa orang yang demikian ini sama sekali tidak masuk surga, karena menurut mereka orang mukmin walaupun durhaka tidak masuk neraka. Jadi orang yang ini gak tidak masuk neraka karena wong mukmin walaupun durhaka tidak masuk neraka menurut Murji'. Karena apa? Alasannya wong kafir ini mengakukan kebaikan apapun tidak bisa masuk surga karena kekufuran, maka orang mukmin melakukan dosa apapun juga bisa mengakibatkan masuk neraka. Nah ini banyak sekali ideologi seperti ini berkembang di Blitar. Pokok yang penting makrifat billah, ora tahu sholat, ora tahu poso, ora tahu jumatan. Ngeten niku enak niku pirang-pirang ngoten. Pokok iman makrifat billah. Yes. Mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dalam hatinya tidak percaya. Ini gua munafik. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa dalam urusan akhirat mereka adalah penghuni neraka selama-lamanya. Adapun di dunia hukumnya aku termasuk orang Islam. Dia mengucapkan kalimat syahadat tapi gak percaya belas. Ya sholat tapi gak percaya. Ini tetap dihukumi Islam. Kalau mati ya disolati, ya dimandikan, ya dikubur pada kuburan orang Islam, tapi tidak ragu lagi di akhirat min jumlati ahlin nar. Bahkan sebagus orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak melakukan sholat, tidak melakukan zakat, tapi mempercayai kewajiban sholat, mempercayai kewajiban syahadat, mempercayai kewajiban puasa. Ini tetap dihukumi mukmin, dihukumi mukmin nek gak ucapno kalimat syahadat krana males, iki mukmin indallah, walaupun secara formal dia tidak dihukumi Islam, tapi indallah tetap mukmin yang akan dikeluarkan dari neraka. Sangat paham? Kesimpulan pemahaman di atas bahwa iman dan Islam adalah 2 hal yang berbeda tapi punya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkannya. Perinciannya sebagai berikut. Mukmin yang sempurna jika disertai pengamalan dengan anggota badan. Begitu juga muslim dikatakan sempurna jika disertai dengan pembenaran dalam hati. Mukmin berarti yang sholat yang dibenarkan di dalam hati, tembus dalam hati niku sing muslim sing sempurna. Mukmin sing sempurna di samping iman di dalam hati disertai amaliyah lahir. 2, mukmin di hadapan Allah tapi diperlakukan sebagaimana kafir di dunia, diperlakukan sebagaimana non-Islam di dunia. Ketika membenarkan dalam hati namun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan. Setelah ada kesempatan mengucapkannya. Seseorang dikatakan muslim dalam hukum dunia kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, selama tidak terbukti melakukan sesuatu yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Nah, apa sing
mengeluarkan keislaman yaitu mengingkari syariat Rasul yang telah disepakati oleh para ulama, menganggap adanya sesuatu yang ditiadakan oleh ijma menjadi konsensus ulama. Jadi sesuatu yang ditiadakan oleh ijma dianggap ada, atau yang diadakan oleh ijma seperti dihalalkannya jual beli mengatakan tidak ada, terus tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ijma, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh ijma, meyakini wajibnya sesuatu yang secara syarak disepakati. Gini ku hal daruri seperti menambah 1 rakaat dalam sholat, ini ku kafir. Yes, ini penting. Lalu sekarang makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid yang harus diketahui orang mukallaf yang menjadi kandungan 2 kalimat syahadat adalah sebagai berikut. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah la mustaghniya an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Illallah bukan Allah. Hanya Allah yang tidak butuh pada lainnya, sedangkan lainnya selalu membutuhkannya. Yes. Hanya Allah tidak membutuhkan pada lainnya, dan lainnya adalah membutuhkan kepada Allah. Kedua, makna uluhiyah adalah la ilaha illallah. Kullu ma ada ilaihi istighna ilah an kulli ma siwa wa biqari kulli ma ada ilaihi. Makna illallah jadi Gusti Allah tidak membutuhkan lainnya membutuhkan kepada Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan pada lainnya dan lainnya membutuhkan pada Allah. Makna niki Allah tidak butuh pada lainnya membutuhkan kepada Allah. Istighna ilang kulima siwa, Allah tidak membutuhkan kepada lainnya. Ini membuat 28 akidah. Karena lek Gusti Allah gak butuh, berarti jelas wujud, jelas qidam, jelas baqo, jelas mukhalafatul lil hawadis. Karena istighna Qiyamu binafsihi sama basar kalam sami'an basiran mutakalliman 11 tanggal likur 11 ditambah tanazahu anil fakhorat bi af'ali wa ahkamihi, karena sudah tidak membutuhkan yang lain berarti perbuatannya tidak ada motif, gak ada kepentingan pribadi. Nomor 13 tanazahu an wujubi syai'in alaihi, Allah tidak diwajibkan apapun karena tidak membutuhkan, tidak diwajibkan apapun baik melakukan atau meninggalkan. Nomor 14 bersihnya Allah tanazahu an kulli syai'in yang mungkinat yu'asiru bi quwwatin au da'ama fihi, Allah tidak membutuhkan pada perkara yang mungkin yang dijadikan tempat penitipan kekuatan Allah, yakni Allah tidak pernah menitipkan kekuatannya beliau terhadap siapapun dan terhadap apapun. Maka jangan sampai meyakini bahwa ada sesuatu yang punya kekuatan. Tidak pernah Allah meletakkan kekuatan apapun terhadap selain Allah. Wis 14. Lah 14 ditambah dengan lawannya 14
Berarti ku nek wujud ya Adam, nek kidam ya hadis, bakok ya fana. 14 ditambah 14 28. Akidah ini masuk di dalam Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada yang lain. Adapun iftiqaru kulli ma atahu ilaihi, selain Allah selalu butuh nang Gusti Allah, ini membutuhkan yakni ini membuat 22 akidah. Berarti 22 ditambah 28 jumlahi 50, mulane diarani aqaid 50. Saged paham? Nah, apa 22 akidah yang terkandung pada iftiqar kulli ma atahu ilaihi, selain Allah butuh nang Gusti Allah. Berarti lek selain Allah butuh nang Gusti Allah, mesti Gusti Allah hayat urip. Mergo dibutuhno nek gak urip kae sing dibutuhno. Nomor 2 kudrah kuwasa. Kalau gak kuwasa selainnya gak iso butuhno nang pangeran. Nomor 3 punya kekuatan iradah. Nomor 4 duwe ilmu. Nomor 5 hayatun apa niku jenenge? Yang kaya, yang maha hidup. Yang nomor 6 qadirun maha kuasa. Yang nomor 7 muridan yang maha bekerja. Yang 8 aliman yang maha alim. Yang 9 wahdaniyat. Nah, wahdaniyat sifat, wahdaniyat bil af'al. 10 gini ku baru datangi Allah Ta'ala, yakni khudusul alam, itu baru datangi alam keseluruhannya, khudusul alam di asliha. Berarti jumlah total 11, sebaliknya 11, jadi 11 berarti jumlahnya 22. 22 ditambah 28 tadi 50. Maka la ilaha illallah membuat aqaid syai'at. Betul. Lalu sesuatu yang itu sudah jelas, sesuatu yang hidup, yang hidupnya tidak wajib, maka tidak mempengaruhi dengan karakternya, sudah jelas ini bulan. Jadi kalau sudah sifat-sifat ini kuman 11 sebagai sifat 11 mari jadi enek balikur. Lalu Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membuat 12 sifat. Siji sifat wajib Rasul ana 4, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Mustahil ana 4, berarti kabeh 8. Terus ditambahi iman kepada malaikat, iman karena Kanjeng Nabi ngabarno malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, memiliki sifat manusiawi. Dari Kanjeng Nabi memiliki sifat manusiawi dengan tanpa mengurangi derajat mereka. Niku al-aqratul basyariyatul lati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimun aliyah. Berarti 12 berarti tambahi 50 jadinya 62 sifat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah membuat 62 akidah, 12 terkandung di dalam la Muhammadur Rasulullah, yang 50 terkandung pada la ilaha illallah. Bes. Nah, kemudian macam-macam tauhid dan seterusnya pun. Lalu ihsan tengriku anta budallah ka'annaka taroh. Ihsan itu apa? Ihsan sebagaimana keterangan dalam hadis Jibril tadi adalah menyembah Allah
mengisahkan pada Allah, seakan kita melihatnya. Kalau tidak bisa, maka seakan kita dilihat oleh Allah. Arti ihsan secara harfiah adalah berbuat baik. Ahsana yuksinu ihsanan wa muhsanan bahwa yuhsinun, atau memperbaiki. Ihsan dalam ibadah mempunyai dua arti. Pertama adalah al-ikhlas, kedua geniku ijadatul amal. Ijadatul amal itu memperbaiki dalam amal, yang mempunyai arti lebih khusus daripada yang pertama. Sabda Rasul mengucapkan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Merupakan kalam Rasul yang jami'. Kanjeng Nabi kalam sing jami' diniku fleksibel, elastis, karena membuat makom musyahadah dan makom muraqabah. Dikatakan ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah, niku membuat makom muraqabah juga makom musyahadah ta'budallah ka'annaka tarah, iku musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah, makom muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kemudian hamba Allah melakukan ibadah kepada Allah ada dua tingkatan. Siji, ibadah dengan cara yang dianggap cukup dalam syarat. Iki diarani ihsan. Niku diarani ihsan. Jadi ibadah dengan cara yang dianggap cukup di dalam syarat. Jangan syaratnya, rukunnya sekira menggugurkan kewajiban, seperti sampean sholat wis nutupi antara udel karo dengkul, mari salam cing mamcing, mari salam nyemplencing ora wiridan, surat apa niki ya sudah diarani ihsan karena sudah melakukan kewajib. Kedua, melakukan ibadah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, tapi dengan disertai tenggelam di dalam lautan mukasyafah. Ini ku seakan melihat kepada Allah. Niki sing disebut anta budallah ka'annaka tarah. Niki makom musyahadah. Ketika melakukan ibadah dengan syarat dan rukunnya, tapi disertai hati yang merasa disaksikan oleh Allah dalam makom muraqabah, saling mengawasi. Tiga makom tersebut merupakan bentuk dari ihsan. Namun ihsan yang menjadi syarat sahnya ibadah adalah ihsan yang pertama. Yang penting syarat rukunnya cocok ya wis. Iku sing wajib. Adi panjenengan lakoni sak ibadah sing penting cocok karo syarat rukune niku wis diarani ihsan cara kitab fikih. Kita niku berbuat baik niku. Namun ihsan yang menjadi syarat niku tok, yakni memenuhi syarat dan rukun ibadah sehingga gugur dari kewajiban. Sedangkan ihsan yang kedua dan ketiga adalah sifat dari orang-orang yang tertentu, tidak semuanya orang, jadi yang tertentu yang tidak dihasilkan dengan cara belajar, melainkan itu rezeki dari Allah, dibuka dari Allah, ilmu mukasyafah niki gak bisa digoleki, gak bisa dimoi, gak bisa dipelajari. Pokok yang penting panjenengan kalau sudah mujahadah dikai rezeki karo Gusti Allah bisa mendapatkan perasaan seperti itu. Nah, perasaan seperti itu ada yang dawam, ada yang tidak dawam. Ngoten. Niki kula ropel pengertian iman, Islam, ihsan.
Tapi yang jelas lek panjenengan untuk mendapatkan ihsan yang semacam itu, ini ku cukup dawuh Kanjeng Nabi dawuh Allah hadis qudsi, ma taqarrabal abdu ilayya binawafil kata uhibbahu. Ketika panjenengan terus menerus lakoni kesunatan akan dicintai Allah. Fa iza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Kalau panjenengan sudah dicintai Allah, maka yang kau lihat hanya Allah, yang kau kerjakan hanya urusan Allah, yang kau pedulikan hanya urusan Allah, meninggalkan kepada selainnya urusan Allah. Pun niki murah pambai marabe pun jenengan. Niki mawon sesuk mata saah akhirni anisa saah. Niki wau kan sak podo niku satu koma niku satu ungkapan, itu iman, Islam, ihsan. Jajal sing dereng paham atau sing janggal dengan keterangan dalam tentang masalah iman, Islam, ihsan, jenengan saged nangletaken. Yang jelas kalau dari sisi bahasa, Islam iman itu adalah tasdiq, Islam adalah asrah alias manut alias opo cari atau tunduk patuh. Iku Islam. Panjenengan membenarkan tapi ora gelem ngucapno kalimat syahadat, ora gelem poso, ora gelem salat, itu namanya ora patuh, berarti ora muslim. Ngoten lho. Kedua dari sisi ungkapan hadis, kadang Kanjeng Nabi mengatakan Islam dan iman podo, kadang beda sebagai hadis Jibril, kadang beda tapi saling keterkaitan. Tentu pun nek wonten sing tangetaken monggo. Angel mboten. Loh. Lalu dua kalimat syahadat itu mengandung atau menyimpan aqaid kabeh 62. Kene ku la ilaha illallah mengandung 50. Karena kata la ilaha illallah itu mempunyai dua makna. Satu, Allah tidak membutuhkan. Kedua, selain Allah selalu membutuhkan. Untuk makna selain Allah tidak membutuhkan pada yang lain, ini kelazimane harus menyimpan akidah kabeh 28. Apa 28? Kata-kata beliau tidak membutuhkan yang mesti wujud. Kalau tak wujud membutuhkan. Kedua, akidah ya bako mukhalafatul khawadisi qiyamu bi nafsihi sama basar kalam. Terus samian basiran mutakalimman iki enek 11 ditambahi tanazzalu anil gharad. Allah taala tidak punya tidak ada kepentingan dalam perbuatannya, dalam hukumnya. 12 13 tanazzalu an wujubi syai'in. Kalau Allah tidak membutuhkan maka tidak ada yang wajibkan Allah. Tidak pernah Allah diwajibkan untuk melakukan atau meninggalkan. Nomor 14 tanazzalu an kulli syai'in mungkinat yu'assiru bi syai'in quwwatin audaha. Allah tidak pernah menitipkan kekuatan kepada selain Allah. Allah gak membutuhkan mungkinat untuk dititipi kekuatan. Berarti 14. Nah dengan suwali 14 berarti 28. Kemudian makna iftiqaru kulli syai' kullu ma siwa ilaihi, selain Allah butuh manusia Allah, ini menyimpan akidah kabeh ana rolikur. Karena kalau saliyane Allah butuh berarti Gusti Allah mesti hayat hidup. Ora dibutuhno kok.
mesti kudrat, mosok wong mesti butuhno, mesti qadirodah, mesti ilmu, mesti khayan, qadiran muridan, aliman, terus wahdaniyat dan khudusul alam. Semuanya alam baru datang karena selain Allah membutuhkan Gusti Allah, setiap yang membutuhkan itu namanya baru. Terus terakhir ala tasirul syai'in minal kainat fi asarin ma yatba'u, selain dari Allah Ta'ala yakni barang yang wujud, tidak ada yang bisa mempengaruhi sama sekali, hanya Allah. Dari tobiyahnya berarti 11 diwali karo sifat mustahwali 11 mustahil 11 gini ku rolikur, betul? Sangat paham. Lalu Muhammadur Rasulullah menyimpan sifat kabeh, menyimpan akidah kabeh ana pinten 12. Siji Muhammadur Rasulullah menyimpan sifat wajibnya Rasulullah 4 geniku sidik, tabligh, fatonah, amanah, dan sifat sebaliknya ana 4 geniku sidik ya kizib, amanah ya khianat, tabligh ya kitman, fatonah ya baladah bodoh 8. Terus ditambah kita harus iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman dengan datangnya hari akhir, terus memiliki sifat. Berarti kan Nabi itu memiliki sifat al-aqrab al-basyariyah, sifat baru datang sebangsa menungso, tapi tidak mengurangi derajatnya Rasul. Kabeh adalah jenderal ana 12. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menyimpan 62 akidah dengan perincian. Muhammadur Rasulullah menyimpan 12 akidah. Asyhadu an la ilaha illallah menyimpan 50 akidah. Terus durung iman niku ana tingkat-tingkat, wis gak usah niku wis niki mawon mbok ditebusno iman tingkatane. Iman ana iman muqallid, iman bil dalil, iman bil iyan, iman bil haq, iman bil haqiqah, semalah mumet dengan langit malah mumet dengan. Terus tauhid fi'li, tauhid sifati, tauhid zati. Niku bingung wis niki mawon kok singkat telumpuk wae iman, Islam, ihsan dengan penjabaran global ten mawon. Dan nggih ditelik di jero-jerone malah gak paham. Pun wonten setengah-setengah nggih. Umpami iman kalih Gusti Allah terus